Kau sudah kumpulkan kami dan kami akan belajar firman bersama. Terima kasih Tuhan surga, kami menyerahkan persekutuan kami, teman-teman yang rindu bergabung bersama dengan kami. Tuhan berikan juga kemudahan-kemudahan baik dari segi signal bahkan perangkat-perangkat. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Iya, saya ambil firman Tuhan dari pasal 5 ayat 12 ke 21. Ini inti pelajaran yang saya dapat dari sepanjang bulan lalu. Ya, sepanjang bulan lalu yang saya dapat intinya ini sebetulnya, yaitu tentang ketaatan. Kemarin sebetulnya saya juga sudah siapkan waktu Prime agak terlambat. Saya mau sampaikan ini, jadi nanti Bapak Ibu bebas untuk menanggapinya, mengambil berkat dari bagian firman Tuhan ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang telah menjadi benar. Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Ya, jadi oke, kita lihat bagian firman Tuhan ini. Ya, seperti bagian firman Tuhan yang mengatakan pada bagian akhir ini, ya. Jadi saya ingin kita melihat di sini kuasa dari kata taat itu, Bapak Ibu, ya. Karena dalam kenyataannya demikian, Bapak Ibu. Ya, ini kebenarannya. Oleh ketidaktaatan. Nah, jadi kita mau melihat nilai ketidaktaatan itu dapat menjadikan kita semua menjadi orang yang berdosa. Ketidaktaatan satu orang Adam. Bayangkan kekuatan kuasa ketidaktaatan itu menjadi satu orang, menjadi semua orang menjadi berdosa. Siapapun dia. Ya, anak baru lahir pun. Ya, dia
belum dia berbuat dosa, dia sudah mendapatkan dosa Adam ini. Ya. Tapi ada kekuatan dari kata taat itu, yaitu ketaatan itu sendiri. Oleh ketaatan satu orang, Adam yang kedua, semua orang menjadi benar. Begitu dahsyatnya kekuatan dari kata taat itu. Ya. Dan mari kita belajar bersama. Yesus pernah mengatakan bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Bapa atau taat dan menyelesaikannya. Pekerjaannya itu tema kita bulan lalu ya. Hari ini kita masuk dalam tanggal 1. Jadi bulan lalu. Apa yang kita belajar dari khotbah yang begitu banyak setiap pagi kita bangun jam 4:30 ya. Sebetulnya ini saja. Sebetulnya kalau kita mau lihat hukum di dunia ini hanya dari kata taat ini aja. Kamu mau jadi orang taat atau tidak taat itu saja sebetulnya. Ya. Nggak usah perlu hukum Taurat banyak-banyak. Ya. Itu membingungkan. Karena itu Yesus datang, dia menyempurnakan hukum Taurat itu. Hanya menjadi dua hukum. Kasih Tuhan Allah dan kasih sesama. Karena dengan mengasihi Tuhan Allah, kita tidak mungkin ada ilah lain, menyembah dia, tidak mungkin. Demikian juga dengan mengasihi sesama, tidak mungkin kita berzina, mengingini hak sesama, dan lain sebagainya. Jadi Yesus datang begitu menyederhanakan hukum Taurat. Dari hukum pasif menjadi hukum aktif. Dari jangan menjadi hukum yang aktif, yaitu mengasihi. Ya. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sibuk mengasihi, Bapak Ibu tidak ada waktu untuk berbuat dosa. Maksud Bapak Ibu sibuk mengasihi Tuhan, Bapak Ibu tidak punya waktu untuk berbuat dosa. Atau demikian, pada waktu kita sibuk mengasihi Tuhan, maka yakinlah kita tidak sedang berbuat dosa. Jadi gampang sebetulnya rumusnya untuk tidak berbuat dosa. Berbuatlah ketaatan. Ya, berbuatlah ketaatan. Di sini dikatakan supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian juga kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran, yaitu hidup yang kekal. Ya, kita ini kehendak Bapa. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak percaya. Ini Tuhan mau cuma satu aja, supaya semua orang percaya kepada anak itu. Supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Maksudnya dikembalikan kepada gambaran Allah. Karena kita pada mulanya tidak berdosa. Kita harus dikembalikan keadaan ke menjadi orang yang tidak berdosa. Dan kuncinya kalau orang tidak berdosa hanya mengenal Yesus saja. Ya, mengenal Yesus, bukan yang lain. Jadi itu ya. Ini kehendak Bapakku. Bahkan di dalam Alkitab dicatat kehendak Bapa yang lainnya. Nah ini ya, setiap orang yang melihat anak ya mengalami perjumpaan dengan anak itu, maka orang-orang ini akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan sekedar percaya, ya, tapi mengalami perjumpaan, ada persekutuan yang indah, ada hubungan yang intim dari anak itu, supaya setiap orang yang melihat anak yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, itulah tugas kita melayani Tuhan. Karena taat menurut saya ialah ini, Bapak Ibu. Tuhan berfirman, aku mendengar, aku melakukan bagianku, ya bagian kita yang bisa kita lakukan. Nah, ada bagian yang tidak bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Membuat orang bertobat itu bukan bagian kita. Karena orang bertobat itu pekerjaan Roh Kudus. Bagian kita adalah menginjili. Jangan suruh Tuhan menginjili. Karena itu bukan bagian Tuhan. Ya. Jadi pernah ada pertanyaan waktu saya jadi hostnya Pak Saifuddin Ibrahim.
Ya, bagaimana apa nih menghilangkan radikalisme, dia bilang. Ya, ada yang bertanya begitu, Pak Saifuddin Ibrahim hanya menjawab, ya harus menginjili, ya melawannya dengan melakukan kehendak Bapa di surga, menginjili, ya karena itu yang terjadi pada Paulus sebetulnya, ya dan itu yang kita kemarin bahas di materinya Pak Tarigan juga. Akibat ketidaktaatan ketika gereja mulai malas melakukan bagiannya, disitulah muncul intoleransi, radikalisme. Karena orang baik kan kalau sudah diinjili, Bapak Ibu. Banyak kita berharap orang akan baik sama kita, tapi kita tidak mau injili. Tidak mungkin. Ya. Karena orang hanya baik, ya, tidak jahat kalau dia sudah diinjili dan terima Yesus. Sehingga ini penting sekali kata taat ini dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bagaimana kuasa ketidaktaatan? Kuasa dari ketidaktaatan itu membuat kita semua berdosa. Saya sempat berandai-andai, andai kata kalimat makananku adalah melakukan kehendak Bapakku di surga itu perkataan Adam, wah luar biasa. Kalau itu menjadi perkataan Adam, ya makanannya melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, rupanya tidak. Adam bukan cuma melakukan kehendak Bapa di surga, melakukan kehendak iblis juga. Ya, karena Bapa di surga bilang jangan kamu makan. Itu jelas sekali. Waktu itu belum ada hukum Taurat, Bapak Ibu. Baru satu hukumnya itu taat atau tidak taat aja. Ya, taat atau tidak taat saja hukumnya. Sangat sederhana sebetulnya. Tapi kita perhatikan, Hawa dan Adam juga tidak makan banyak itu buah. Tidak satu keranjang, tidak merusakkan pohonnya juga sehingga Tuhan murka. Apa yang membuat Tuhan murka? Yaitu ketidaktaatannya itu, ketidaktaatan. Ketidaktaatan ini memang mengerikan. Itu juga membuat Musa tidak masuk dalam tanah Kanaan, ya, karena dia tidak taat, ya, disuruh berkata dia pukul, ya, dia tidak taat. Itulah sebabnya ketika Yosua ditabiskan oleh Tuhan, peringatan Tuhan uh, ialah jangan lupa memperkatakan Taurat ini siang dan malam dan jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, Yesus 1 ayat 8, supaya kamu berhasil dan beruntung. Itu karena seniornya ya tidak taat. Ya. Teguhkanlah, kata firman Tuhan, dan kuatkanlah hatimu. Ya. Musa tidak cukup kuat dengan sikap Israel yang membuat dia jengkel. Teguhkan dan kuatkanlah. Itu perkataan Tuhan berulang-ulang kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan ingin ketaatan mutlak. Karena dosa dalam iman Kristen itu bukan saja melanggar, Bapak Ibu, tapi tidak melakukan itu pun dosa. Ya, dalam definisi ya, kekristenan, tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu juga dosa. Ya, tidak sesederhana hanya melakukan yang Tuhan larang saja. Ya, tapi ketika kita mulai tidak melakukan, itu kita mendatangkan kesulitan bagi diri kita sendiri. Kalau ada gerakan radikal, itu karena 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, kita tidak menginjili mereka. Sehingga yang kita panen ya sekarang. Ya, ya sekarang. Karena itu kita belajar dari sejarah dan harus mulai melakukan penginjilan. Karena Tuhan bisa merubah siapa saja, sejahat Rasul Paulus saja yang membunuh Stefanus, majelis itu, ya, itu majelis yang baru dipilih loh. Stefanus itu temannya Filipus,
tujuh orang diaken itu dibunuh oleh Paulus. Ya. Itu kuasa ketidaktaatan, Bapak Ibu. Tapi mari kita melihat kuasa ketaatan. Ya, kuasa ketaatan itu luar biasa juga kuasa ketaatan. Ya. Karena kuasa ketaatan itu kita bisa belajar dari Filipi 2 misalnya. Ya, Filipi 2 yang sempat saya angkat waktu lalu juga. Itu luar biasa. Ya. Dari Filipi 2, Yesus taat, Yesus mengosongkan diri, ya, merendahkan diri dikatakan. Ya, di sini ayat yang ke-12 nih. Ya, firman baru. Nah, ini Yesus mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba karena dia ingin taat, Bapak Ibu. Apakah Yesus punya juga keinginan? Punya. Dia sempat sampaikan itu di Taman Eden. Aku keinginan suku kalau bisa sih, enggak usah Via Dolorosa. Dia curhat sama bapaknya, ya. Ada juga keinginan itu, ya. Itu bukan dosa, bukan keinginan dosa. Tapi dia hmm, ingin tidak melakukan kehendak Bapa. Itu yang menjadi dosa. Padahal itu keinginan itu bukan dosa sih. Ya, menghindari salib waktu itu bukan dosa. Tapi dia menghindari perintah Bapa itu namanya. Karena perintah Bapa dia harus sampai ke salib. Karena itu dia hanya bisa mengatakan sudah selesai setelah disalib, Bapak Ibu. Kalau belum sampai disalib itu belum selesai namanya. Ya. Dan ketaatan itu memang pasangannya adalah kesetiaan. Taatnya adalah taat sampai mati. Ya, ini taat sampai mati di kayu salib. Ya. Akibat Bapak Ibu, akibat dari uh, ketaatannya ialah ini. Bapak Bapak mengangkat dia, meninggikan dia. Ya, ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah sebabnya dalam Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikannya kepadaku. Karena itu, pergilah. Amanat agung dibangun di atas ketaatan Yesus ini. Ya, karena itu, pergilah. Karena apa? Karena sudah diberikan kepada Yesus segala kuasa akibat dari ketaatannya. Ini nilai sebuah ketaatan, Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan ketidaktaatan Adam dulu. Sekarang saya mau sampaikan bagaimana ketidaktaatan Adam itu ditutupi oleh ketaatan Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi mari, Bapak Ibu, kita sama-sama sungguh mau menjadi orang-orang yang taat dan melakukan kehendak Bapa. Ya. Kita lakukan bagian kita dan Bapa akan melakukan bagiannya. Ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, semuanya bertekuk lutut. Kuasa-kuasa kegelapan di atas bumi, di bawah bumi, bertekuk lutut dalam nama Yesus. Begitu besarnya otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu. Siapa kita ini sebetulnya? Kita tidak punya kuasa atas kuasa-kuasa gelap itu. Tapi ketika kita mentaatinya, mentaati perintah Allah itu, garansi yang Tuhan berikan adalah ingatlah, ya,
Ingatlah artinya jangan lupa, ya, jangan lupa kamu. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu garansinya di ayat 20, ya. Matius 28. Itu garansinya. Aku menyertai kamu artinya apa? Kalau kamu mampu melakukannya nanti, ingat ya, jangan lupa. Itu karena aku menyertai kamu. Tapi kamu juga jangan takut, jangan minder. Mengapa? Karena aku menyertai kamu. Kamu pasti bisa. Ya. Jadi jangan ada yang bilang di sini, oh saya tidak bisa penginjilan, oh saya tidak bisa bersaksi. Tidak. Yang tidak bisa bersaksi itu hanya mereka yang tidak mengalami. Makanya tadi ingat kehendak Allah supaya orang mengalami Kristus, bukan cuma percaya, dia mengalami Kristus. Itu sebabnya saya suka kata-kata yang dipakai oleh Lukas. Dia itu saksi. Kamu adalah saksi, bukan presentasi, bukan. Saksi, cerita aja yang kamu alami, cerita aja. Saya senang kalau Ibu Barita ini ya bersaksi. Dia hanya cerita aja sama tetangganya, orang yang baru masuk, baru datang, dia hanya cerita saja. Cerita. Dan cerita itu Bapak Ibu, kesaksian itu tidak ada penistaan, tidak ada. Itu pengalaman saya kok, bagaimana penistaan. Ya. Yang sering kali kita terjebak adalah kita masuk dalam penistaan, presentasi, ya, menjelek-jelekan agama orang dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh, ya. Memang saya setuju itu. Tapi kalau saya kesaksian, saya bilang Tuhan Yesus itu luar biasa. Tidak boleh orang mau ngomong, oh Pak Lapres tidak boleh dong mengalami begitu. Nggak bisa. Itu pengalaman saya kok. Ya, itu pengalaman saya. Jadi saksikan saja perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, keluargamu, pribadimu. Apa yang kamu alami dengan Tuhan. Saksikan saja. Dan namanya kesaksian itu tidak bisa didebat, Bapak Ibu. Tidak bisa didebat. Karena itu yang saya alami, bukan yang kamu alami. Tapi tawarannya tetap sampai kepada bagian akhir, tantangan. Mau nggak Bapak atau Ibu mengalami seperti apa yang saya alami? Ya, ya memang uh, harus sampai ke sana. Segala kesaksian kita harus sampai tantangan ke sana. Bapak Ibu mau nggak mengalami seperti yang saya alami? Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Nah, begitu seharusnya. Karena kesaksian kita tidak bisa didebat. Ya. Karena itu yang saya alami. Ya. Dan itu pasti kebenaran. Nah, silakan Bapak Ibu, saya ingin tutup sampai di sini bagian ini. Mari kita berdoa, tapi setelah ini saya buka kesempatan untuk kita diskusi ya. Kami bersyukur untuk bagian firman Tuhan, kami belajar bahaya tapi juga berkat dari sebuah kata yaitu taat. Dari ketidaktaatan menjadi ketaatan dan ada berkat Tuhan di dalamnya dan kami mau mengalir bersama-sama dengan Kristus dalam ketaatan kepada Bapa. Tuhan hadir tengah-tengah kami, melawat kami lebih jauh dengan diskusi kami di sekitar firman Tuhan tadi dan semakin memperkaya kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.